calon top skor timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pertama, Dimas Derajat. Berdasarkan dengan materi pemain yang akan dibawa Sintayong, sejumlah bintang timnas Indonesia diprediksi bakal mengguncang Piala AFF 2022 sebagai pencetak gol terbanyak. Dimas Derajat merupakan nama pemain pertama yang berpotensi untuk menjadi penyerang andalan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 mendatang. Penyerang berusia 25 tahun itu saat ini bergabung dengan Persikabo 1973 dan sukses mencatatkan 5 gol dari 10 penampilan di Liga 1 2022-2023. Sedangkan di seluruh penampilannya bersama timnas Indonesia U19, Dimas telah mencetak 12 gol dalam 20 pertandingan. Dengan catatan mentereng itu, tentu Dimas Derajat difavoritkan untuk menjadi pencetak gol di Piala AFF 2022 mendatang. Kedua, Witan Sulaiman. Berposisi asli sebagai winger, Witan Sulaiman menjadi nama kedua dan juga memiliki potensi untuk mencatatkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak di Piala AFF 2022. Pasalnya sejak debut bersama tim Merah Putih pada akhir Mei 2021 lalu, Witan telah mengkoleksi 6 gol di semua kompetisi. Selain itu, penyerang serba bisa berusia 21 tahun tersebut tengah dalam performa apik bersama klubnya AS Trengin di Fortuna Liga musim ini. Ketiga, Eki Maulana Fikri. Meski dalam performa yang menurun setelah cedera, Eki Maulana Fikri menjadi nama selanjutnya yang juga memiliki potensi untuk mencatatkan namanya sebagai daftar pencetak gol terbanyak di Piala AFF 2022. Pasalnya penyerang sayap kanan berusia 22 tahun itu telah mulai mendapatkan menit bermain di Liga Slovakia bersama Pion Zlate Moravce. Selain itu, pengalamannya di Piala AFF 2020 yang sempat menjadi pahlawan timnas Indonesia juga membuat Eki memiliki modal untuk memberikan kontribusi golnya di Piala AFF edisi tahun ini. Nego harga dilakukan, PSSI pastikan timnas Indonesia bermarkas di SUGBK selama Piala AFF 2022. Kabar baik datang dari timnas Indonesia yang akan memakai Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK dalam laga kandang di Grup A Piala AFF 2022. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Sebelumnya SUGBK sempat menjadi opsi awal, namun karena SUGBK menjadi salah satu venue Piala Dunia U20 2023, maka opsi kandang timnas Indonesia di Piala AFF 2022 berubah. Stadion Patriot Candrabaga pun sempat seter dirumorkan untuk menjadi opsi tersebut. Namun kali ini SUGBK kembali menjadi kandang Piala AFF 2022. Yunus Nusi menjelaskan pihaknya telah melakukan upaya agar dipermudah penggunaan Stadion Utama Gelora Bung Karno, termasuk harga yang diberikan oleh pihak stadion tidak terlalu tinggi. Untuk AFF Home, kita melawan Kamboja dan Thailand. Kami rencananya pakai SUGBK. Kita berharap timnas diizinkan tanding di sana. Kita tentu berharap juga diberikan harga diskon, ucap Yunus Nusi. Menariknya, SUGBK rencananya juga akan tetap digunakan terus sepanjang keikutsertaan timnas Indonesia di Piala AFF 2022.
Artinya tidak menutup kemungkinan SUGBK terus dipakai jika skuad Garuda terus melaju ke semifinal dan final. Dengan kembalinya timnas Indonesia bertanding di SUGBK, tentu hal tersebut mengobati kerinduan penonton atas euforia yang dulu selalu dirasakan pecinta sepak bola tanah air di stadion yang berada di ibu kota tersebut. Di lain sisi, bagi Sintayong, ini akan menjadi pengalaman perdananya mendampingi skuad Garuda berjuang di salah satu stadion terbesar di Indonesia itu. Tes timnas senior dimulai, 3 pemain abroad telah bergabung. Jelang bergulirnya Piala AFF 2022, timnas Indonesia diketahui telah mulai menjalani pemusatan latihan pada Senin 28 Desember 2022. Pada sesi perdana, skuad Garuda diberikan program latihan ringan. Semua pemain terlihat berlari mengelilingi lapangan disertai dengan tim pelatih dan Sintayong. Dalam unggahan PSSI, dari 8 pemain abroad yang telah dipanggil, terlihat sudah 3 pemain abroad timnas Indonesia yang telah bergabung. Pemain yang dimaksud ialah Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Sadil Ramdhani. Nama pemain abroad lainnya seperti Eki Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Elkan Bagot masih menunggu izin dari klubnya masing-masing. Sementara 2 pemain keturunan yakni Jordi Ahmad dan Sandy Walsh dari Johor Darul Taksim dikabarkan segera bergabung dengan Mark Klok dan kawan-kawan, lantaran telah menyelesaikan surat perpindahan federasi dan paspor. Bahkan sejak hari Minggu, Sandy Walsh telah memberikan kode terbang ke Indonesia melalui Instastory-nya. Selain di Bali, timnas Indonesia akan bergeser ke Jakarta untuk menggelar TC lanjutan. Rencananya TC ini juga akan digelar pada tanggal 28 November hingga 22 Desember mendatang. Di lain sisi, Piala AFF 2022 akan digelar pada tanggal 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Di mana timnas Indonesia tergabung di grup A bersama dengan Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Di laga perdana sendiri, pasukan Sintayong akan berhadapan dengan Kamboja pada tanggal 23 Desember 2022.